Oke guys, welcome back to my channel, Muda Berani. Jadi hari ini gue pengen membahas bagaimana cara gue keluar dari zona nyaman atau comfort zone gue dan bangkit dari keterpurukan finansial. Ini gue semua mulai dari nol ya. Jadi di sini gue pengen nanya sama kalian semua. Pernah nggak sih kalian berada di titik nol, kalian jatuh, terus kalian harus bangun lagi, atau kalian udah sukses terus tiba-tiba jatuh karena dikasih pelajaran sama Tuhan, nggak punya tabungan misalnya, cicilan nunggak, kerjaan nggak jelas, tiap malam cuma bisa bilang besok gue mulai berubah deh, tapi tahu nggak, itu semua nggak akan pernah datang. Besok itu nggak akan pernah datang kalau lu nggak mulai itu semua dari sekarang. Sampai akhirnya gue muak sama rasa nyaman yang palsu, dan gue mulai kayak nyaman aja gitu di hidup gua gitu di sini, tapi ya hidup gua kayaknya mandek dan di situ-situ aja. Oke, jadi di video ini gue pengen kasih lu 5 cara paling jujur dan realistis buat yang udah gua lakuin pas gua di titik nol dan gua ada keterpurukan dan zona nyaman itu. Ini langsung dari pengalaman nyata gua dan bukan teori doang di sini karena gua udah melakukannya. Oke, jadi guys, gue Melvin dan gue di channel ini gue juga pengen ngajarin kalian. Di sini kita akan belajar bareng gimana caranya upgrade hidup kalian dari from zero to hero, atau yang kalau kata Theodoric from zero to survive. Keluar dari hidup yang stuck dan jadi versi terbaik diri kita di era yang berubah dengan cepat ini. Video hari ini gue persembahin buat lo yang masa mentok, masa stuck, capek, gak tahu semua dari mana. Gue pernah di posisi itu dan gue tahu titik nol itu nggak mudah, apalagi lu udah sukses, lu udah 90, tiba-tiba lu jatuh ke nol, ya itu pasti sakit sih. Tapi dari titik nol itu gue akhirnya merasa gue bangun ulang fondasi gue, mungkin fondasi hidup gue belum cukup, dan akhirnya gue bangun ulang apa yang salah, gue pelajarin dan gue yakin lu pasti bisa. Dan di sini gue akan bagian jadi 5 cara dan gue akan breakdown satu persatu dan gue jelasin gimana caranya. Oke, jadi yang pertama, jujur dulu sama diri lu sendiri. Lu akuin, lu lu harus namanya kayak gimana ya? Lu akuin, lu harus terima lah kondisi lu ternyata lu jatuh. Lu jujur, lu stuck itu karena apa? Karena lu males misalnya, atau lu prokrastinasi, atau misalnya lu nggak mau belajar hal baru, misalnya lu nggak mau belajar AI atau nggak mau belajar kripto, ya sorry susah, itu salah lu. Tapi yang bukan salah lu adalah kalau lu terakhir miskin, itu bukan salah lu. Tapi gue yakin sama hidup lu, sama lu hidup, lu pasti bisa ngubah hidup lu dan keluarga lu. Banyak orang stuck yang karena terlalu sibuk dengan menenangkan diri atau menghibur diri mereka tuh dengan bilang, gue nggak seburuk itu kok. Tapi lu tahu nggak, lu nggak akan bisa berubah kalau lu nggak berani ngakuin, ya gue lagi jatuh dan ini bukan tempat yang mau gue tinggali selamanya. Lu kira gue mau waktu gue jatuh gue ketipu orang, gue mau di situ aja? Enggak kan. Jadi gue berubah, gue belajar dari situ. Ternyata gue nggak boleh melakukan ini lagi ke depannya, dan ya sekarang gue udah belajar dan gue udah bangkit gitu. Dan gue lebih bangun awareness, ada di mana awareness ini ada titik awal pertumbuhan gue. Jadi semenjak gue kena tipu dan gue jadi membangun awareness gue, wah kalau gue ketemu iklan freelance kayak begini, gue mesti hati-hati nih, jangan tergiur duitnya doang, ternyata ini penipuan, hati-hati. Nah, dulu waktu gue denial banget, pas lagi gue jatuh tuh gue minjem duit sama orang, akhirnya gue bilang sama diri gue, ini fase aja, tapi faktanya fasenya nggak selesai karena gue nggak pernah berubah. Gue nggak pernah ngakuin hidup gue tuh emang harus dirombak total. Nah, setelah gue ubah mindset gue, wah ada yang salah nih sama mindset gue, dan ternyata gue harus belajar dari kesalahan gue. Ya akhirnya hidup gue perlahan-lahan mulai berubah. Sekarang keuangan gue mulai membaik dan gue bisa bantu keluarga gue yang memang butuhkan, dan gue bisa nabung dan bisa investasi. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Gak ada yang mudah saat itu. Gue stresnya tuh bisa sebulan 2 bulan gue kehilangan uang sebanyak itu. Ya akhirnya ya gue belajar, ternyata gue mesti lebih hati-hati sama freelance, dan gue terima kasih sama Tuhan. Yang awalnya gue marah sama Tuhan, tapi sekarang akhirnya gue terima kasih sama Tuhan karena gue diingatkan jangan untuk greedy, dan gue harus hati-hati sama yang namanya kerja freelance dari Facebook itu. Hati-hati karena nggak semuanya itu real.
Yang kedua lu ganti lingkungan lu, dan walau pelan-pelan gue nggak minta lu untuk tinggalin temen lama lu, tapi lu jaga jarak sama lingkungan yang nggak mendukung lu. Jadi di sini nih gue ngomong ya, zona nyaman itu banyak banget yang lu temuin, misalnya lingkungan pertemanan lu atau circle lu itu yang nahan lu diam-diam. Istilahnya kalau gue sebut di sini mental kepiting lah. Lu tahu kan kepiting, kalau misalnya satunya udah mau keluar, udah manjat keluar, yang satunya dia iri, dia narik kepitingnya ke bawah. Akhirnya nelayan tidak akan takut kalau kepitingnya kabur. Karena banyak dari teman kita yang mentalnya kepiting. Yang temen yang gue maksud tuh temen yang gak produktif, rutinitasnya ya itu aja dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tempat nongkrongnya yang gak nambah nilai. Ya gue gak minta lu ninggalin mereka ya, tapi mulai dari satu, lu masuk ke circle lu ganti circle lu ya, sama yang lebih produktif, sama yang bisa kasih lu nilai tambah gitu. Lu masuk ke circle yang bilang oke, lu harus berubah, dan pasti gue yakin kalau 5 orang terdekat lu ubah, nanti lu akan jadi yang keenam. Kalau mereka jadi positif, lu akan jadi positif. Kalau lu tetap di yang negatif, lu akan menjadi yang negatif. Jadi lu harus masuk ke circle yang bikin lu gak nyaman in a good way. Bikin gak nyamannya gimana? Kayak contoh gue masuk komunitas kripto, komunitas saham, komunitas apa misalnya kayak investasi, dan banyak orang kaya di situ yang jauh lebih kaya dari gue. Nah, waktu gue ikut seminarnya Bro Timothy di Alam Sutra tuh, itu banyak banget orang yang jauh lebih kaya dari gue. Nah, gue tuh jadi belajar, oh ternyata investasi itu seperti ini, oh ternyata main kripto seperti ini, oh ternyata mindset orang kaya seperti ini ya. Nah itu yang bikin gue gak nyaman, tapi in a good way. Gue gak nyaman karena, oh waduh ternyata gue salah di sini, waduh ternyata gue salah di sini. Nah itu gue belajar akhirnya dari orang-orang yang lebih hebat dari gue, ya gue belajar di situ. Bukan lu lihat orang lebih hebat, wah jampi nih, wah pelet nih, wah merah tuyul nih, kampret. Bukan boy, bukan. Jadi maksud gue di sini, gue belajar banyak dari orang kaya yang jauh lebih hebat dari gue. Cara pikir mereka, mindset mereka, cara mereka ngolah uang, cara mereka investasi, itu semua gue belajarin. Dan akhirnya gue berhasil untuk membangun investasi gue, di portofolio gue yang lebih rapi. Dan sekarang mindset gue udah berubah, ya hidup gue juga otomatis berubah. Jadi saran gue, lu harus ikut komunitas belajar, misalnya lu ikut Akademi Kripto, dengerin podcastnya Bro Timothy misalnya, atau Bro Theo. Mulai follow orang-orang yang pengen lu jadiin panutan, itu energinya pasti nular. Gue yakin, lu ngikutin Bro Tim aja setahun, otak lu pasti berubah. Kayak gue ngikutin Bro Tim dari 2023, dari mulai borong Bitcoinnya, sekarang otak gue udah berubah. Karena gue percaya Bro Tim itu punya visi yang jauh ke depan, dan gue yakin kalau gue ngikutin cara pikir dia, gue pasti bisa untuk berubah, karena dia berhasil untuk berubah dari miskin menjadi kaya raya. Dan gue yakin kalau gue ngikutin dia, gue pasti bisa, dan gue yakin lu juga pasti bisa. Ya, next, ubah target lu dari besar jadi berani mulai. Oke, banyak orang gak maju-maju, kenapa? Karena targetnya terlalu tinggi di awal. Gue harus sukses besar, akhirnya lu gak mulai-mulai, lu menjadi malas karena ketinggian. Nah, istilahnya sama kayak lu baru lahir, tapi udah lu harus disuruh lari, lu udah mau lari besoknya, ya kan kagak bisa. Lu mesti belajar ngangkak dulu, mesti belajar nangis dulu, mesti belajar megang dulu, baru lu bisa lari, baru lu bisa belajar berdiri dulu kan. Lu mesti belajar diri dulu, pas udah lu berdiri stabil, belajar jalan, nah baru belajar jalan, baru belajar lari. Gak bisa lu lahir besok langsung lari, gak bisa. Lu mesti nangis dulu, lu mesti belajar megang barang dulu, lu mesti belajar jalan, lu mesti belajar berdiri dulu pertama, terus baru berdiri kan pasti jatuh dulu, terus jalan pelan-pelan jatuh dulu, baru habis itu lu mulai belajar lari gitu. Jadi nggak instan gitu loh. Jadi lu untuk jadi pelari itu kan juga butuh proses yang nggak sebentar, butuh proses bertahun-tahun, dan itu pasti gagal bangkit, sama kayak bayi jatuh bangun ya kayak gitu. Dan lu harus sabar, lu harus punya mental sabar, nggak bisa instan gitu. Kalau lu punya mental instan, lu akan jatuh.
lu harus mulai 1% lebih baik setiap hari, 1% lebih baik setiap hari. Nah, itu akan kalau lu konsisten, gue yakin lu pasti akan sukses ke depannya. Padahal perubahan besar itu dimulai dari satu hal kecil yang lu lakukan konsisten. Walaupun misalnya contoh kayak gue nih ya, gue mulai dengan satu konten per minggu. Dan sekarang gue mau tingkatin ke 2 konten, 3 konten per minggu. Karena gue yakin channel gue bisa berkembang kalau gue semakin sering posting konten yang berkualitas. Contoh konkretnya adalah misalnya kayak gue kan suka baca buku ya. Gue suka baca buku tuh gue biasa 5 halaman apa hari. Nah 5 halaman per hari, lama-lama gue makin banyak gitu karena gue tertarik. Tapi ingat ini buku yang gue demen ya. Karena gue suka konten keuangan. Jadi gue bacanya buku konten keuangan. Contohnya misalnya Robert Kiyosaki lah, Pak Tung dari Semua Ringin, atau Pak Chandra Putra Negara. Nah itu, atau Sukses Before 30, itu bener-bener bantu pola pikir gue banget. Nah, di sini gue juga belajar untuk olahraga. Gue dulu nggak suka ya push up ya, tapi sekarang gue push up bisa 50 kali per hari. Awalnya 10 kali, 20 kali, 30 kali, sekarang 50 kali per hari, dan itu setiap hari gue lakuin. Dan gue berjalan 30 menit per hari, dan itu udah gue lakuin selama beberapa bulan, dan emang konsisten, dan ternyata hasilnya lumayan. Kak, gue udah lumayan kurus. Nah, makanya itu ada namanya snowball effect. Lu lakuin perlahan-lahan. Lu tahu kan kalau bola salju tuh menggini-gini lama-lama makin besar. Nah, sama lu menggulung terus, skill lu lama-lama skill lu tambah besar, tambah besar, akhirnya lu jadi hebat. Nah, kedepannya percaya sama gua, kalau lu konsisten, nggak ada orang yang bisa ngalahin konsistenan lu. Mau orang hebat pun, tapi kalau nggak konsisten ya sama aja kalah sama lu. Yang selanjutnya, bangun kedisiplinan, bukan motivasi. Oke, jadi motivasi itu datang dan pergi ya. Kita bisa ingat motivasi soal hari ini, besoknya kita lupa. Tapi kalau lu bisa disiplin meskipun lu nggak mood ya. Kayak contoh gue mau push up 50 kali sehari, lu kira gue nggak males? Rasa males itu mah datang tiap hari, gue yakin. Tapi bisa nggak gue ngelawan gitu? Karena di situ lah keajaiban mulai kejadian. Disiplin itu bukan bakat loh. Disiplin itu bukan bakat, itu dilatih. Caranya gimana ya? Bu, buat habit kecil lo yang bisa lu lakuin tiap hari walau lagi capek. Contoh, buka laptop lu 5 menit, tulis satu paragraf, rekam suara 1 menit. Contohnya kayak gue ngonten. Biasanya 1 konten per minggu, sekarang 2-3 konten per minggu. Dan lu tahu, gue waktu mau jalan sehari 30 menit aja gue males banget rasanya gitu. Nah, akhirnya sekarang gue udah bikin jadwal, dan gue harus jogging 15 menit 30 menit per hari, sama push up 50 kali. Dan lu kira badan gue nggak capek, tapi itu demi kesehatan gue, karena gue dulu terlalu gendut, dan sekarang gue udah lebih kurus daripada dulunya. Dulu gue 120 kilo, sekarang gue udah 100 kilo. Ya udah turun 20 kilo dalam waktu berapa bulan ya, gue lupa. Tapi setidaknya gue udah turun 20 kilo. Dan itu juga udah pencapaian yang bagus. Nah, yang terakhir, visualisasikan versi diri lu yang lu mau jadi kayak apa ke depannya. Nah, guys ya, sekarang ini penting banget ya, karena gue waktu dulu di mindset gue tuh, gue nggak pernah berpikir gue atau bermimpi mau jadi apa, dan akhirnya ya hidup ngalir aja kayak gitu loh. Nah, sekarang semenjak gue ubah mindset gue, dan gue visualisasikan kalau gue mau sukses ke depannya, gue pengen punya, misalnya gue pengen punya rumah yang gede, terus gue pengen punya usaha sendiri. Nah, gue visualisasikan itu semuanya, dan sekarang gue jadi semangat untuk ngejar itu. Lu akan stuck terus kalau lu nggak tahu arah hidup lu. Dan sekarang gue udah tentu arah hidup gue mau kemana. Gue mau punya usaha sendiri, gue mau jadi investor terkenal, gue juga pengen bantu punya dampak yang bagus buat orang-orang. Gue pengen menjadi orang bermanfaat bagi orang-orang. Ya makanya gue bikin konten ini, karena gue punya tujuan hidup gue, dan gue janji sama hidup gue untuk membantu lebih banyak orang. Bayangin, lu mau hidup apa lu yang lu mau sama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apa yang lu pakai sekarang, apa yang lu pengen berubah dari diri lu sekarang. Terus lu pengen istri lu misalnya jadi istri yang soleh. Ya kalau lu mau istri soleh, ya lunya juga harus soleh. Ya
karena istri itu juga adalah cerminan dari diri lu sendiri. Kalau lu nya berantakan, ya istri lu juga berantakan gitu loh. Jadi makanya kalau lu mau istri lu baik, ya lu juga harus baik, lu harus bebenah diri. Lu juga harus tingkatin skill lu, tingkatin value lu. Dan lu harus konsisten. Lu misalnya bangun jam 4 pagi dan lu mau ngapain, dan lu lakukan tiap hari, dan kalau lu konsisten, lama-lama rhythm itu akan berubah gitu loh. Jadi visualisasikan ini penting karena otak kita geraknya berdasarkan gambar. Dan ingat, otak itu menerima apa yang kita pikirkan, karena otak itu tidak bisa milah ini salah atau benar. Itu semua bawah sadar akan terjadi menurut apa yang kita pikirkan. Contoh, gue yakin gue pasti sukses ke depannya, dan gue afirmasi setiap hari, dan itu alam bawah sadar gue jadi bilang, oh gue worth it, gue punya value, dan gue pasti bisa. Tapi kalau mikirnya lu udah aduh gue gagal nih, gue bakal nggak bisa nih, nah itu otak lu akan mencerna lu nggak bisa, dan akhirnya bener lu nggak bisa gitu. Dan itu udah kejadian sama gue, makanya gue ubah mindset gue jangan takut kehilangan, gue nggak akan takut kehilangan apapun demi value gue. Karena gue kalau semakin kekeh lu menggenggam sesuatu, ya maka akan hilang juga gitu. Makanya let it go, dan lu kerja value lu, kerja visi misi lu, karena hidup ini tidak akan menunggu lu gitu loh. Nah, lu harus bisa lihat diri lu di masa depan, baru lu bisa kerja ke sana. Jangan lu hidup kayak air mengalir, ya itu sangat salah ya. Makanya gue banyak banget ya temen gue yang hidupnya kagak tahu mau kemana, ya hidupnya di situ-situ aja gitu loh. Jadi ya guys, for closing, zona nyaman itu kayak pasir hisap ya, yang pelan-pelan itu menghisap lu ke bawah. Semakin lu diem, ya semakin lu tenggelam. Tapi begitu lu mulai gerak, walau pelan, ya walau ini nyakitin ego lu, ya hidup lu mulai punya arah. Hari ini lu nggak harus berubah 100%, tapi 1% aja konsisten setiap hari ya. Dan ulang itu tiap hari, ya itu udah jauh lebih baik daripada satu langkah yang besar. Mending lu buat satu langkah kecil, tapi konsisten setiap hari gitu loh. Kalau lu ngerasa video ini membantu lu bangkit, nah coba share ke teman-teman kalian yang ngerasa stuck juga. Coba komen di bawah, gue pengen dengar cerita kalian. Kalau kalian paling relate tuh di poin yang mana, dan langkah kecil apa yang udah lu lakuin tiap hari, dan apa yang udah berubah dari hidup lu. Oke, thank you guys. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa like, subscribe supaya gue bisa bantu lebih banyak orang ya. Karena di sini kita akan sama-sama bertumbuh. Thank you guys. See you in the next video.